Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ferdi Ramadana Siregar, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, golongan 2, Angkatan 11 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Langsung saja, pertama kita akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan menurut Prof. Muladi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Berikutnya yaitu adanya Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Berikutnya yaitu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yongjava, Sumatera, Ambon, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Terus, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Terus yang keenam yaitu dibentuknya PPKI pada 7 Agustus 1945 dan berlanjut pada peristiwa proklamasi Indonesia sebagai awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yudi Latif PhD, mengatakan bahwa setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikutnya adalah identitas dan simbol NKRI. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang dikerarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Berikutnya adalah lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Berikutnya kita akan membahas tentang bela negara.
pertama kita akan menjabarkan tentang definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dan bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara tersebut memiliki indikator-indikator dari tiap-tiap nilainya, seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruangan wilayah Indonesia, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, paham nilai-nilai Pancasila, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, serta masih banyak indikator-indikator lainnya dari tiap-tiap nilai bela negara. Berikutnya, setelah mengetahui nilai-nilai bela negara, maka butuh adanya aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN seperti selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan, menjalankan tugas secara profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.